Halo, perkenalkan Pak, nama saya Eva Dalia Panjaitan dengan NIM 1225047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode program pada UAS yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Nah, sebelumnya saya akan membacakan soal dari UTS berikut. Pada soal UAS ini, yang diminta untuk dilakukan adalah pada ujian kali ini diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk manajemen inventory barang di sebuah gudang penyimpanan. Struktur data barang. Sebuah data barang terdiri atas 4 atribut, di mana atribut ID urutan unik nilai ascending dimulai dari 1, nama barang, deskripsi atau nama dari produk, kategori, klasifikasi jenis barang, misal elektronik, makanan, dan pakaian. Kemudian stok adalah jumlah unit barang yang tersedia atau bilangan bulat. Setiap baris menyimpan suatu data barang dengan spasi sebagai separator antara atribut. Solusi diharapkan terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghentikan eksekusi apabila menerima perintah. Task 1 yaitu loading initial data. Kembangkan fitur untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi. Yang kedua, menampilkan seluruh data inventory ketika mereka menerima print all. Format outputnya yaitu laptop Asus Electronic 15, 2 Indomie goreng makanan 120. Yang ketiga, kemeja flanel pakaian 45. Selanjutnya pada task 2 untuk pada task 3 ini adalah mengupdate stok. Kembangkan fitur untuk memperbarui stok barang yang sudah ada menggunakan perintah. Untuk menambah stok, masukkan nilai positif. Untuk mengurangi stok, masukkan nilai negatif. Berikut adalah contoh input output yang diharapkan ketika program sedang dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama sekali pada bagian headernya. Headernya adalah include std.h, include stdlib.h, include string.h. Include std.h menyediakan fungsi input-output standar seperti printf, scanf, vget, vopen, dan vclose. Include stdlib.h menyediakan fungsi utilitas standar dalam kode ini digunakan atau mengubah string menjadi integer. Yang ketiga, include string.h menyediakan fungsi manipulasi string seperti strcmp membandingkan string, strcpy menyalin string, strchr mencari karakter dari depan, dan strchr mencari karakter dari belakang. Selanjutnya pada bagian kode type destruct, itu merupakan membuat tipe data baru bernama item menggunakan type def. Agar kita bisa memanggil tipe data ini, cukup dengan menulis item tanpa perlu menulis struct item berulang kali. Di dalamnya terdapat 4 atribut sesuai dengan spesifikasi soal. Selanjutnya adalah fungsi load data. Fungsi load data memiliki tantangan besar karena nama barang bisa lebih dari 1 kata atau mengandung spasi, sedangkan pemisah di dalam file juga menggunakan spasi. Oleh karena itu, kita membedahnya dari belakang. Fungsi menerima sebuah array dari item dan akan mengembalikan nilai integer yang mempresentasikan jumlah total barang yang berhasil dibaca. Selanjutnya, di sini ada file, pointer file sama vopen, storage inventory, repository txt,
VOpen membuka berkas repositori dengan read atau hanya baca. Kemudian if file sama dengan null, itu merupakan validasi jika berkas tidak ditemukan atau gagal dibuka, fungsi langsung berhenti dan mengembalikan angka 0. Selanjutnya int count sama dengan 0. Char line 256. Count 0 sama dengan 0, variabel penghitung indeks sekaligus jumlah data barang. Selanjutnya line 256, buffer tempat penyimpanan sementara berbentuk string untuk menampung suatu baris teks dari file. While figures line size of line file, membaca file baris demi baris secara berulang hingga ujung file EOF. Setiap baris teks dimasukkan ke dalam variabel. Kemudian line strcpy line mencari posisi karakter newline atau yang otomatis terbawa oleh figures, lalu menggantinya dengan 0 untuk memotong atau membersihkan. Kemudian if string line sama dengan 0 continue, jika baris tersebut ternyata kosong, abaikan dan lanjut ke baris berikutnya. Integer id char name sama dengan 100, char kategori 50, integer stock, variabel lokal sementara untuk menampung hasil pemisahan parsing sebelum dimasukkan ke dalam struct array. Selanjutnya strcpy line mencari spasi pertama dari depan setelah angka id. First space sama dengan 10, mengganti spasi tersebut dengan 0. Terminator untuk memotong string line sekarang. ID atau line mengubah string ID tersebut menjadi angka integer. Res sama dengan first space plus 1, membuat pointer bernama res yang menunjuk ke sisa string setelah spasi pertama. strcrs kemudian yang selanjutnya adalah if str main break else if return null. Perintah lain yang tidak dikenal otomatis diabaikan karena tidak masuk ke kondisi if manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode F0102.c. Fitur ini menambahkan fitur menambahkan barang baru atau inf-add dengan pemisah karakter dan langsung menulis ulang file agar tersimpan permanen. Fungsi load data dan print all memiliki baris dan makna yang sama persis dengan teks 1, sehingga tidak perlu ditulis ulang penjelasannya. Selanjutnya, fungsi save data, void save data items. Ini ada fitur VOpen membuka file dengan mode write tulis. Perlu diingat bahwa mode W akan menghapus seluruh isi file lama dan menulisnya dari awal. For integer i sama dengan 0, i lebih besar i lebih kecil count, vprint file, vclose file. Vprint berfungsi mirip seperti printf, tetapi outputnya dialirkan masuk ke dalam berkas file. Semua data di dalam array termasuk data lama dan data yang baru ditambah ditulis demi baris lalu file ditutup. Ukuran array dinaikkan menjadi 200 karena kita akan menampung barang-barang baru hasil input pengguna. strcmp input if add memeriksa apakah 8 karakter pertama dari perintah bermula dengan teks inf. Jika benar, jalankan blok penambahan data. strtalk input memotong string berdasarkan pembatas. Pemanggilan pertama ini akan mengambil teks bagian depan.
strtalk pemanggilan berikutnya dengan parameter 0 akan melanjutkan potongan string dari posisi terakhir. Kita mendapatkan potongan teks secara berurutan nama, kategori, dan berakhir stalk str. Memastikan seluruh parameter tidak ada yang kosong. Next ID menentukan ID otomatis menggunakan operator ternary. Jika array masih kosong, count sama dengan noto, maka ID dimulai dari 1. Jika sudah ada isi, maka ID baru adalah ID barang terakhir ditambah 1. Menyimpan seluruh token baru hasil potongan tersebut ke elemen array paling buncit, lalu menaikkan nilai count. Save data sesaat setelah dimasukkan ke memori array. Fungsi ini dipanggil untuk langsung memperbarui isi file di hard disk secara real time. Selanjutnya, file terakhir itu file f0103.c. File terakhir ini merupakan solusi utuh dari sistem inventory. Di dalamnya ditambahkan fitur pembaruan teks, pembaruan stok berdasarkan ID. Seluruh fungsi load data, save data, print all, dan logika in-app sama persis seperti di taks 2. Logika main untuk perintah in-out itu else if, kemudian ada fitur extension-file memeriksa apakah perintah yang dimasukkan bermula dengan teks. Kemudian menggunakan teknik pemotongan string yang sama dengan strtalk. Potongan pertama membuang kata depan, potongan kedua mendapatkan teks ID target, potongan ketiga mendapatkan nilai perubahan stok, mengubah string ID target dan string nilai perubahan menjadi tipe data angka atau integer. Variabel stok change bisa bernilai positif, menambah stok, atau negatif. For integer, sum i sama dengan 0, i lebih kecil count, i plus melakukan pencarian linear search dari awal array untuk menemukan barang yang memiliki ID sama dengan target ID. Selanjutnya, items i stock change. Ketika barang ditemukan, jumlah stok lamanya langsung dijumlahkan dengan stock change. Operasi otomatis menangani pengurangan jika nilainya negatif. Break menghentikan perulangan pencarian karena barang yang dicari sudah ketemu dan diperbarui melalui fungsi step data untuk melakukan perubahan stok tersebut ke dalam berkas repository. Storage inventory repository ditutup dengan kurung kerawat sebagai hasil dari akresi kos pembacaan. Sebelumnya kendala saya untuk mengerjakan kode program ini pada UAS semalamnya sangat banyak, dimana saya kurang memahami apa solusi dari kode-kode tersebut, sehingga pada saat diizinkan untuk membuka local source, yang saya lakukan untuk jawaban akhir adalah menyalin dari source, karena sejujurnya saya kurang paham dari soal UAS tersebut, sehingga pengerjaan kode program saya kurang maksimal, dan juga dan kode program yang saya buat pun salah, sehingga pada repository di GitHub itu bertanda merah yang artinya itu adalah masih salah. Demikian Pak penjelasan saya mengenai kode program untuk UAS members ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa jelaskan mengenai pemahaman saya mengenai kode program berikut. Demikian Pak, terima kasih.